Halo guys, namaku Andre. Kali ini aku akan memberikan tutorial software accounting bernama Accurate versi 4. Kenapa versi 4? Karena aku punyanya itu. Oke, langsung saja kita buka Accurate. Oke. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada data backup, lalu repair data, dan lain-lain. Nah, jika kalian sudah memiliki file yang berformat GDB, kalian bisa langsung buka di sini, buka data perusahaan. Ini pilih lokal saja, lalu langsung kita browse. Nah, kita cari di sebelah mana file Anda. Saya akan pakai contoh warung Buberta. Oke. Nah, di sini disuruh memasukkan kata kunci. Ikuti saja, biasanya defaultnya supervisor. Oke, kita sudah masuk. Nah, tulisan ini silahkan diabaikan karena kalau tidak update pun juga tidak apa-apa. Nah, langsung saja. Fitur pertama yang akan saya jelaskan adalah penjualan tunai. Jadi, jika ada pelanggan yang membeli barang ke Anda secara tunai, kita langsung saja masuk ke penjualan. Nah, di sini pertama kita harus memilih nama pelanggan tersebut. Misalnya Mr. Gunardi. Oke. Nah, nomor PO ini nanti yang akan digunakan untuk melihat data. Misalnya kita PO 01. Oke. Nomor fakturnya sudah, tanggal faktur dan tanggal kirimnya kita samain karena membayar secara tunai. Cara pembayaran kita pilih COD karena pembayaran secara tunai. Nah, sekarang kita pilih barang yang akan dibeli oleh Mr. Gunardi. Misalnya Indomie goreng. Nah, kuantitinya ada berapa? Misalnya Mr. Gunardi ini sangat suka, jadi dia membeli sebanyak 30 Indomie goreng. Harga satuan sudah ada 2.000. Di sini langsung totalnya 60.000. Nah, jangan lupa gudangnya diganti bahan makanan karena Indomie terdapat pada gudang bahan makanan. Sip. Selanjutnya kita langsung saja bayar. Nah, maaf. Nah, jadi yang akan dibayarkan oleh pelanggan adalah nomor faktur AA04 yang tanggal hari ini dan sebelah ini tadi. Aku tulis dulu sudah, nomor ceknya nanti kita terserah sebenarnya. Ya, misalnya C01. Lalu kita simpan dan tutup. Nah, di sini ada tulisan paid, artinya Indomie goreng sebanyak 30 tadi sudah dibayar lunas. Oke. Itulah instruksi pembayaran penjualan tunai. Oke, masih dengan saya Andre. Kita akan lanjutkan tutorialnya ke penjualan secara kredit. Apa itu penjualan secara kredit? Itu adalah ketika kita menjual barang kepada pelanggan dan si pelanggan itu
belum membayar secara lunas barang yang kita jual itu. Ya, istilahnya ngutang. Oke, langsung saja kita klik pesanan penjualan. Seperti biasa, kita harus pilih nama pelanggan, misalnya Mr. Daniel. Oke, kita pilih nomor PO, kita isi terserah. Oke, tanggal order hari ini, tanggal kirim, misalnya Mr. Daniel minta dikirim besok. Syarat pembayaran dan 30. Oke, misalnya dia ingin beli susu ultra rasa coklat, misalnya 4 biji. Nah, ini jumlahnya harus dibayar adalah 22.000. Oke, nah terus langsung saja kita klik uang muka karena di sini kasusnya adalah penjualan secara kredit, jadi dia belum membayar secara lunas. Jadi kita klik uang muka. Nah, di sini deskripsinya adalah uang muka. Kita ganti harganya. Misalnya dia bayar DP sebesar 10.000 dari 22.000. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan untuk contoh aja. Oke. Nah, untuk gudangnya biarkan aja center karena ini uang muka. Oke. Nah, ini nggak usah diganti. Lalu langsung aja kita klik bayar. Nah, kita lihat di sini nomor faktur yang AA008 dan sejumlah 10.000. Nah, berarti betul kan? Kita isi nomor ceknya. Oke, sip. Langsung aja kita klik simpan dan tutup. Nah, di sini muncul tulisan paid. Artinya 10.000 yang dibayarkan oleh Mr. Daniel sudah kita terima. Sisanya 12.000. Nah, kita akan lanjutkan, simpan dulu. Oke. Nah, sisa 12.000 tadi bagaimana caranya untuk menerima dari Mr. Daniel? Nah, gini, kita masuk ke faktur penjualan. Misalnya si Mr. Daniel sudah mau melunasi, kita klik Mr. Daniel, lalu kita pilih pesanan. Nah, di sini muncul order SO006. Ya, kita pilih. Nah, muncul kan susu ultra coklat sebanyak 4. Nah, berarti kan betul. Jangan lupa di sini ganti bahan makanan gudangnya. Oke. Nah, di sini ada keterangan uang muka sebesar 10.000. Itu artinya sudah terbayar 10.000. Oke, langsung aja kita klik bayar. Nah, di sini kita pilih nomor fakturnya harus beda dengan yang tadi ya. Lalu jumlah total yang harus dibayar adalah 22.000. Nah, tapi sekarang yang harus dibayar adalah 12.000 karena uang mukanya sudah 10.000. Oke, kita ceknya isi. Oke, 12.000. Langsung saja kita simpan dan tutup. Nah, di sini keluar paid. Artinya utang dari Mr. Daniel kepada kita sudah lunas. Sip. Simpan ya. Oke, kalau tadi kita sudah melakukan penjualan tunai dan kredit, sekarang kita akan masuk ke pembelian. Oke, kita mulai dari pembelian secara tunai. Nah, kita langsung masuk ke faktur pembelian. Jadi, misalnya kita beli Indomie, ya kita pilih vendor dulu. Indomie kan pasti yang jual Indofood. Oke, nomor fakturnya kita isi, misalnya AA 023. Nah, jadi
tanggal fakturnya hari ini, kita butuhnya juga hari ini langsung. Syaratnya COD karena tunai. Nah, udangnya kita perlu di bahan makanan karena Indomie. Oke, kita pilih Indomie soto. Misalnya kita beli Indomie soto. Nah, mohon maaf di sini harganya belum tertera. Jadi kita bisa tulis manual dulu. Misalnya seharga 2000. Oke. Indomie soto seharga 2000 kita belinya. Sebanyak kita butuh misalnya 80 bungkus. Nah, di sini keluar 160.000. Nah, langsung kita klik kalkulator di sini. Nah, jadi ini jumlah yang harus dibayar adalah 160.000. Oke. Nah, karena ini pembayaran secara tunai, pembelian secara tunai, jadi kita langsung aja klik bayar pemasok. Pemasok itu vendor ya, oke. Nah, di sini nomor faktur yang tadi aku isi adalah AA67, seharga 160.000. Oke. Oke. Nah, nomor ceknya kita isi. Jadi pastikan saldo Anda cukup ya. Oke, sekarang kita simpan. Oke. Simpan juga. Nah, mungkin kalau kalian tadi kurang yakin, nah kalian bisa cek di sini daftar pembelian, faktur pembelian. Nah, centang yang ini yang hanya belum lunas ini kita hilangin. Nah, di sini ada AA067 yang tadi kita beli Indomie soto sebanyak 160.000, artinya sudah terbayar. Oke, nah di sini kita double klik, keluar ada tulisan paid. Oke, jadi kita nggak punya hutang begitu. Sekarang kita masuk ke tutorial terakhir dari video ini. Nah, yaitu pembelian secara kredit. Hampir sama dengan penjualan kredit, tapi ini kita membeli ke vendor dan kita belum melunasi pembayarannya ke vendor. Nah, gitu. Oke, jadi langsung ke pesanan pembelian. Nah, kita tetap pilih vendor. Misalnya mau beli rokok ya di HM Sampurna nih. Terus nomor PO nya segini aja. Tanggal diminta nggak usah diisi. Syarat pembayaran kita isi 30. Oke. Nah, sekarang kita pilih barangnya yaitu rokok Marlboro. Oke. Seperti tadi harganya belum tercantum, jadi kita isi manual. Misalnya 16.000 ya. Sebanyak misalnya mau beli 20 aja. Nah, jadi kita harus bayar 320.000. Nah, karena kita kasusnya adalah pembelian secara kredit, kita akan klik uang muka. Oke. Nah, oke, seperti tadi keterangannya uang muka. Jadi harganya misalnya kita mau ngasih dulu uang muka sebesar 100.000. Oke. Lalu gudangnya biarkan center karena ini uang muka. Lalu klik tanpa kalkulator ini. Nah, ini harus kita bayar. Fakturnya adalah 9. Oke. Kalau sudah diisi semua dan perlu diisi, sekarang klik bayar pemasok. Nah, ini keluar faktur AA69 ini dengan jumlah 100.000. Oke. Ini saldo banknya minus, tapi apa, ini hanya contoh aja. Oke, langsung kita simpan dan tutup. Nah, seperti tadi, kalau kalian belum melihat tombol paid di sini, melihat tulisan paid, nah kita simpan dulu. Kita klik daftar pembelian, faktur pembelian.
centangnya kita hilangi. Nah, ini bisa kita lihat di sini AA69 sebanyak 100.000 ini. Kita double klik. Nah, jadi 100.000 nya sudah lunas. Tinggal 220.000 lagi. Oke. Nah, langsung aja kita melunasi, yaitu kita masuk ke faktur pembelian. Pilih Sampurna ya, karena kita mau melunasi ke Sampurna. Nomor fakturnya harus beda. Misalnya kita hitung AA70. Tanggal faktur, tanggal itu. Nah, misalnya kita mau dikirim tanggal akhir bulan ini. Bayarnya tetap 30. Nah, gudangnya karena rokok, jadi di sini lain-lain ya. Oke. Oh maaf, harusnya kita pilih pesanan dulu. Nah, yang paling baru adalah AB008. Kita klik OK. Nah, keluar Marlboro sebanyak 320.000. Di sini ada keterangan uang muka 100.000 yang sudah kita bayar. Jadi kita hanya perlu membayar 220. Nah, di sini memang 320 karena ini jumlah totalnya. Oke. Langsung aja kita klik bayar pemasok. Nah, ini nomor faktur AA70. Oke. Nah, di sini yang harus kita bayar adalah 220.000. Oke. Nah, kita isi digitnya. Oke. Langsung aja kita simpan. Nah, untuk melihat kepastian sudah lunas atau belum, seperti tadi kita klik ini, centangnya kita hilangi. Nah, ini ada nomor faktur AA70. Nah, sudah ada tulisan paid. Artinya rokok yang kita beli dari HM Sampurna sudah lunas. Oke, sekian dan terima kasih. You're